Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, wis mulai makan ini. Kita mau kajian dulu, mau makan dulu. Ya lihat iki ono segone, ono iwake, wis lengkap ini. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Nah, jamaah, sebelum kita mulai, silakan sambil dimakan, tidak apa-apa Bapak. Anda lihat ada yang mulai mingkem, tidak ada apa-apa. Sambil makan monggo, cuma Anda mau tanya satu pertanyaan. Yang bisa jawab ada hadiahnya buat Bapak nih. Kita bicara noto hati. Dan kita bicara sakit hati. Lalu kalau noto ati, wah hatinya sakit, ono tombo ati. Tombo ati iku ono 5. Siapa yang nyebutkan? Bapak-bapak. Iya, fadhol. Biasanya orang yang loro hati golek tombo. Yang bisa jawab insya Allah. Pernah loro hati Bapak? Sering. Oh sering, Masya Allah. Apa tombone iki? Maca Quran lan maknane. Ya, ini yang pertama jemaah. Zikir ingkang suwe. Zikir. Salat malam. Salat malam. Puasa. Puasa. Betaluwe ini ya. Iya, poso itu. Kumpulono wong kang soleh. Kumpulono, saya kasih hadiahnya, Masya Allah. Kalau kumpulane podo-podo numpak Pajero, iku kira-kira dadi tombo hati apa loro hati? Nah, ada satu Aun ibn Mas'ud ya, dia ngomong, dia cerita, dia orang kaya, kumpulannya orang kaya. Akhirnya dia ngatakan, aku itu setiap kumpul sama orang kaya mesti ketemu orang yang lebih kaya dari aku. Ini yang baru beli ini punya ini punya. Akhirnya hidupnya menderita. Dia ganti konco. Akhirnya tidak kumpul dengan orang-orang yang kaya, kumpulani wong-wong soleh sing miskin. Kata dia, aku kayak orang paling seneng sak dunia. Jadi ketika kita kumpulannya orang yang di bawah kita, kita biasanya hidupnya akan lebih bahagia. Makanya Nabi SAW pesan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru an la tazdaru nikmatallah alaikum. Lek kumpulani orang yang di bawahnya, insya Allah kita akan lebih banyak bersyukur. Tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi obat yang pertama tombo ati itu adalah moco Quran lan artini. Ya, Ana mau kasih hadiah buat ibu-ibu yang kemarin Ramadan hatam Quran sama artinya. Nah, hatam Quran lan maknani. Tuh lihat jemaah. Makanya kadang-kala kita baca Quran tapi kita tetap loro hati. Ustaz katanya baca Quran itu tombo hati. Ana sudah baca hatam kemarin 3 kali. Tapi nggak sama artinya yang jadi masalah. Kam min talin lil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Quran dan Quran melaknat dia aja. Kok iso? Baca ayat disuruh menundukkan pandangan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Tapi tonggone lewat dideloki terus. Bojone sapa iki? Masya Allah. Masya Allah. Barusan baca Quran. Baru dia baca tuh ayat larangan atau perintah untuk menundukkan pandangan.
bohong. Dia baca Quran, la'natullah 'alal kadzibin. Allah melaknat orang-orang yang berdusta. Dia bohong. Makanya tadi ketika mau hatinya tertata dan sehat, tadi obatnya yang pertama. Baca Quran dan artinya. Dan ternyata kebanyakan kita baca Quran tapi tidak sama artinya. Kan tidak apa-apa Ustaz. Iya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bahkan dapat pahala. Cuma bagaimana pahala itu menjadi hidayah buat kita dan menjadi obat. Maka bacalah dengan artinya. Sebagian kita ini umur 60 tahun. Ada yang umur 60? Ada. Umur seket. Oke, umur seket. Ya, umur seket. Dia 50 tahun tapi belum hatam Quran sama artinya. Jemaah, tidak sedikit ya orang yang baca Quran dapat hidayah. Anak ingat seorang kawan di Bandung, dia punya percetakan Al-Quran. Dia punya percetakan Al-Quran terjemahan. Lupa namanya. Dia kasihkan ke temennya yang non muslim. Quran terjemahan ini. Dikasih. Ya sudah dikasih, diterima. Ini temennya yang non muslim ini nggak pernah baca. Sudah ditaruh di raknya situ. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Suatu hari dia punya masalah. Tadi kita bicara semua punya masalah. Ketika punya masalah bingung dia. Dia lagi duduk di ruang tamu ngelihat ada Quran di situ. Kok tertarik untuk baca? Dia nggak bisa baca Arabnya. Ketika dia ambil tuh Quran, yang pertama dia cari pengarangnya. Ditelok buku iki depan belakang. Kok ndak ono pengarangnya Quran iki jadi. Dia baca Al-Fatihah terjemahannya. Lalu baca Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dia baca artinya ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kata orang ini, cek sombong ya buku ini. Sombong. Biasanya orang itu kalau nulis buku selalu di pertama minta apa? Maaf. Mohon maaf kalau ada kekurangan ini kitab langsung pertama itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang bertakwa. Cik sombong ya kitab ini. Kemudian dia baca jemaah, masuk Islam. Itulah petunjuk jemaah. Tapi sebagian kita hidup penuh dengan penderitaan, loro hati. Tidak bisa menata hati. Yang ada tadi zalim atau dengki dalam hatinya. Karena nggak baca Quran sama artinya. Coba. Ini kemarin Ramadan sudah lewat. Nasihat anak bulan Syawal ini tanggal berapa kita? Tanggal 10. Iya. 10 Syawal. Usahakan punya target 10 Dzulqa'dah hatam. Oh, kecepatan Ustaz. 10 Dzulhijjah. Idul Adha sudah hatam Quran sama artinya. Mampu? Mampu tidak mampu? Kalau mampu insya Allah semuanya mampu. Tapi mau atau tidak? Makanya kita itu kalau dari sisi harta mau peningkatan. Dulu pertama punya mobil apa? Anak ingat, anak pertama punya mobil itu, pertama beli mobil Cressida tahun 81. Umur istri anak lahir 84, lebih tua daripada istri anak. Mogok-mogokan jamanya. Alhamdulillah punya rezeki ganti. Ganti Corolla tahun 87. Oh alhamdulillah. Wis rada enakan. Punya rezeki lagi ganti Cressida tahun 91. Punya rezeki pulang ke Indonesia ganti mobil Mazda tahun 97. Tambah muda terus ya ma. Tahun 2014 iya kira-kira ada yang ngasih hadiah anak mobil Pajero tahun 2020 nggak usah. Ada yang ngasih hadiah Pajero 2012
Kita tuh kepingin naik. Tapi urusan Quran ndak pernah naik. Mulai mbien hafalane pancet. Coba kalau dengan umurnya hafal Quran. Yang umur 50 tahun berarti berapa surat? 50 surat. Ndak mampu. Setahun hafal 1 surat. Setahun. Ndak mau, bukan ndak mampu. Wes tuwe Ustaz, ya Allah, kemarin ada seorang dokter umur 62 apa dia menghafal Quran, 66 hafal. 4 tahun. Allah berikan ya, pokok ada kemauan. Makanya usahakan di sini yang umurnya 40 tahun itu sudah hafal juz amma. Juz amma ini pirang surat? Yang tahu angkat tangan, ibu-ibu. Juz amma berapa surat? Mana hadiahnya? Yo. Ya, tafadhal. 36. Kurang 1. Tidak apa-apa, kasih hadiah. 37 jam. 37. Artinya yang umur 37 tahun sudah hafal juz amma. Iki umur saya ke juz amma ndak hafal. Anak-anak hafal Ustaz, alhamdulillah. Loh anak bapak Tapi urusan harta kita ingin nambah terus ya Maka tadi usahakanlah 2 bulan antum 2 bulan Idul Adha sudah hatam, baca sama artinya jemaah. Antum baca artinya. Yang nggak bisa baca bahasa Arabnya udah baca artinya tok. Mudah-mudahan Idul Adha atini wis waras. Karena memang benar-benar Quran itu kata Allah, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini adalah petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan dari Al-Qur'an yang merupakan penyembuh. Makanya tombo ati ono 5 iku dilakoni. Yang pertama itu adalah baca Quran sama artinya. Kalau tidak mampu, Quran itu berapa halaman? 600 kira-kira. Ya, 600 halaman. Kalau antum nggak mampu ya tolong hatamkan Quran setahun. Berarti sehari 2 halaman. Tiap hari pokoknya jangan pernah memejamkan mata kecuali baca Quran. Kalau tidak mampu Ustaz, oke. Tiap hari seayat. Quran itu ada berapa ayat? 6.000 kira-kira. Kalau tiap hari 1 ayat sama artinya berapa tahun hatam? Jemaah, insya Allah 20 tahun hatam. Ya, insya Allah 20 tahun hatam. Iki 20 tahun ini udah hatam. Sebagian nggak pernah, dia meremehkan sudah. Antum targetkan saya tiap hari 1 ayat, enggak apa-apa. 1 ayat sama artinya, 1 ayat sama artinya. Setelah 20 tahun, alhamdulillah. Ana faham sama Al-Quran itu Ustaz. Ana ngerti apa yang Allah inginkan dari kita. Karena Al-Quran ini surat cinta dari Allah kepada hambanya. Makanya kalau kita buka Quran dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ini kitab dari awal sampai akhir isinya rahmatnya Allah. Semua kasih sayang yang ada di situ. Lalu kita nggak mau tahu. Makanya banyak orang hidup berantakan jemaah. Walaupun dari sisi dunia dia mapan, salah satunya dia jauh dari Al-Quran. Yang kedua apa Tombo Hati? Zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hati itu akan tenang. Kalau ingat dunia yang ada hati itu gundah gulana. Nasihat ana tolong bapak-bapak ibu-ibu sebelum tidur itu dibuka handphonenya. Ngeliat apa? Dilihat baterainya. Tahu?
Masuk ke mana? Setting. Oke. Kemudian ke bawah ada baterai. Buka baterai. Di baterai ini ada penjelasan 24 jam HP ini kayak opo. WhatsApp 2 jam. YouTube 3 jam. Instagram 5 jam. TikTok urip. Apa yang dia lihat? Maka tolong zikrullah. Habis sholat jangan langsung mangan. Tadi habis sholat langsung Masya Allah bismillah. Habis sholat zikir. Baca subhanallah 33 kali. Abot apa ringan? Ringan. Subhanallah, 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 subhanallah. 33 kali. Baca alhamdulillah 33 kali. Baca Allahu Akbar 33 kali. Ditutup sama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pertanyaan nih, oleh opo? Siapa yang mau jawab? Dapat apa? Oleh duit? Dah oleh. Apa setelah zikir lihat dompet? Masya Allah. Nambah duit harus dahono. Dapat apa jemaah? Antum kalau bacain loh, ini tiap hari lo dilakoni. Tapi orang kalau tidak tahu dengan fadilah melakoni itu, kadang-kala males, kadang-kala dia tinggalkan. Bapak-bapak, dapat apa? Apa fadilahnya? Tidak wajib jemaah Anda. Yang wajib itu sholatnya. Antum habis sholat, assalamualaikum, mau langsung makan tidak apa-apa. Mau langsung pergi tidak dosa. Tidak dosa. Tapi kita ini banyak hal kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Padahal nggak wajib tapi kita lakoni. Kenapa? Oh karena kita mau dapat kesenangan. Pertanyaannya kalau baca zikir tadi dapat apa? Nah, fadhal. Kasih mic-nya, mana mic-nya? Loh, angkat tangan. Oh itu yang di belakangnya sudah angkat tangan duluan. Nah. Loh kok dikasih hadiah? Belum tentu benar jawabannya. Ente nono dise. Oh yakin ini jamaah? Iya. Saya mendengar hadis yaitu inna fi kulli tasbihatis sodako wa fi kulli tahmidatis sodako wa fi kulli takbiratis sodako. Setiap subhanallah itu sodako, bernilai sodako. Bernilai sodako. Iya. Hamdalah bernilai sodako. Takbir bernilai sodako. Betul. Dan tidak. Itu yang umum. Tapi yang habis sholat oleh apa? Ini yang habis sholat ada fadilah tersendiri. Kalau yang itu kita sekarang baca subhanallah sudah dapat sedekah. Tapi habis sholat yang 33 kali itu. Nah, enggak boleh nyontek loh. Enggak paham. Saya masih ingatnya itu. Ingatnya itu, enggak apa-apa kasih hadiah, enggak apa-apa. Yes. Nah. Ya, yang depannya. Nah. Loh kok lihat noleh ke bawah gitu, ke atas ke bawah gitu. Dapat buih di lautan. Dapat buih di lautan. Astagfirullahaladzim. Buat apa buih di lautan? Dihapus dosanya sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Iya. Mulai kapan tahu itu? Mulai kemarin. Fadhal, sahih. Ini sahih jamaah. Jadi bayangkan kita baca itu. Kata Nabi SAW, huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Dosanya dihapuskan walaupun sebanyak buih di lautan. Kita itu kerjanya dosa terus. Ya. Dosa meneng, ngomong dosa, kumpul dosa, ngelihat dosa, kadang-kala mikirkan sesuatu yang nggak boleh kita pikirkan. Maka diampuni. Maka zikir ini obatnya hati. Yang membuat hati berkarat ikut dosa. Ketika kita memperbanyak zikir, dosa kita terus dihapuskan sama Allah Azza wa Jalla.
Yang ketiga. Apa yang ketiga? Loh, cak lihat terus buka-buka makanan. Mana yang jawab tadi? Apa yang ketiga? Tombo hati. Sholat malam. Wajib apa enggak sholat malam? Nggak wajib. Kita kalau cuma sholat 5 waktu is cukup. Tapi antum lihat orang itu kalau sakit ke Singapura berangkat. Apa harus antum ke Singapura? Enggak. Siapa yang mengharuskan dibawa ke Singapura? Ke Jerman berangkat. Ke Amerika berangkat. Mau apa? Mau berobat. Apa enggak cukup dah? Di rumah sakit ini Surabaya. Enggak cukup di Jakarta. Enggak Ustaz. Tuh kadangkala sholat yang 5 waktu bicara wajib cukup. Tapi lek loro ati enggak. Harus sholat malam mantu. Tapi sekali lagi enggak wajib. Orang sholat itu kalau berjamaah di masjid diteluk uang. Tapi lek sholat malam usahakan suami istri kalau sholat malam enggak perlu saling melihat. Makanya kata Nabi SAW, rahimallahu rajulan. Allah merahmati seorang suami. Qama minal laili fasalla. Dia sholat malam, bangun malam sholat. Istrinya tidak tahu. Berapa rakaat suaminya sholat nggak tahu. Sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Berdoa nggak tahu. Selesai sholat baru dibangunkan istrinya. Dek, ayo dek, tidak mau sholat. Tidak mau bangun percikan air. Kalau ternyata yang bangun duluan istri, istri juga dirahmatin. Sudah sholat dulu istri. Sehingga suami benar-benar nggak tahu dengan sholatnya istri, istri nggak tahu dengan sholatnya suami. Itu obatnya hati. Karena kalau sholat kelihatan orang masih mungkin kita riya. Tapi sholat malam dah ono sing delok. Kita kadang kala sholat malam sendirian wis, ndak ono sing delok. Isu-isu ditakoni mbek koncone. Mas, apa kok abang ngoto nih? Oh, biasa. Sholat malam. Masya Allah. Iki wis ndak ono sing ngero tapi cerita, jemaah. Jangan, usahakan memang sholat malam, ndak ada yang tahu sudah. Antara kita sama Allah Azza wa Jalla. Insya Allah itu jadi obatnya hati. Kemudian dan zikir, apalagi kalau zikirnya di malam hari. Zikir di malam hari itu lebih jadi obat hati. Kemudian yang keempat. Yang keempat itu sering mengosongkan perut. Nah, jadi jangan dipikir puasa Ramadan itu ya sudah itu aja. Ada puasa Ramadan, ada puasa Syawal. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa tengah bulan, ada puasa Arafah. Dan usahakan memang kita ini di masa yang banyak penyakit. Hati-hati dengan makanan. Sekarang di barat sudah menganjurkan di barat itu untuk fasting 2 days in weeks. Mereka sudah menganjurkan. Orang-orang yang sakit itu bagaimana puasa 2 hari dalam sepekan. Wah, Islam dari dulu sudah mengajarkan puasa Senin, Kemis. Dan kalau puasa, ojo kabeh dipangan. Kita ini kadang-kala kalau awal Ramadan, awal Ramadan, Masya Allah, ngabuburit. Mariasa, delok ono apa? Kolo, es blewa, es campur. Apa meneng jamaah? Sampai meja makan itu isine panganan kabeh. Masyaallah, delok iki. Nabi alaihi salatu wassalam ini untuk bicara tombol hati. Jadi ternyata fisik itu berdampak kepada hati. Kata Nabi SAW, bihasab ibni Adam, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batn. Tidak ada wadah yang lebih buruk yang dipenuhi sama manusia daripada perutnya. Jadi perut ini wadah paling buruk yang dipenuhi. Maka jangan dipenuhi. Beliau mengatakan bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulbah. Anaknya Adam itu, kita ini semua anaknya Adam. Cukup kalau makan itu beberapa suap yang membuat punggungnya tegak. Jadi lunggu ndak perlu sender. Nah itu gimana? Gimana makan
yang membuat kita tidak butuh sender, tegak. Beberapa suap cukup cuma. Makanya kalau kita baca perjalanan hidup Nabi SAW, nggak ada ceritanya sarapan, makan siang, makan malam, enggak. Nabi SAW itu dikatakan oleh istri-istrinya, beliau itu nggak pernah makan sehari 2 kali. Kalau 2 kali salah satunya mesti kurma. Beliau sampai katakan seperti itu. Maka beberapa suap cukup. Kalau nggak cukup makannya enak kayak sekarang ya, Masya Allah. Sebelum pekajian mangan. Mari sembayang, mangan. Mari kajian, mangan. Sing salah sapa? Sing mangan apa sing undang? Ya. Kata Nabi SAW, kalau harus mangan, karena ya apa usah diundang menghormatin tamu ini itu kan nggak enak. Ya sudah nggak apa-apa. Fa in kana fala budda la mahala. Kalau harus mangan enak, tidak mungkin tidak dimakan, ya sudah cukup. Fathuluthun li ta'amihi. Kata Nabi SAW, 1/3 buat makanan, 1/3 buat minuman, 1/3 buat nafas. Ojo sampai glegeken. Orang kalau makan bukan glegeken afan, sendawa. Kan ada orang makan sampai, wow. Jadi wadah nafasnya itu entek ya man. Jadi karena sudah penuh makanan sama air. Nabi SAW pernah ya, beliau lagi duduk sama sahabat-sahabatnya, tahu-tahu ada salah satu yang bersendawa jemaah. Apa kata Nabi SAW? Kuffa anna jusyak, tahan sendawamu dari kami. Fa inna atwalan nasi ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum shiba'an fid dunya. Orang yang paling panjang laparnya pada hari kiamat adalah yang paling sering kenyangnya di dunia. Maka tolong mulai saat ini makannya jangan terlalu banyak. Selain tadi secara fisik jadi penyakit, antum lihatlah, jangan usah berlebih-lebihan. Kulu washrabu wa la tusrifu. Kalian makan minum jangan berlebih-lebihan. Makanya kadang-kala orang itu sudah kenyang tapi karena makanannya enak, apa yang dia lakukan? Sabuknya dibuka jemaah. Jadi supaya nambah space-nya itu. Jadi bukannya cukup, enggak. Dia kepingin yang 1/3 itu jadi 1/2 mungkin. Maka itu. Jadi di antara tombok hati itu memang tadi kalau di rumah sering ada masalah ya. Mungkin bapak-bapak ibu sering sumpek, ya, ngeluh, coba puasa. Jadi nasihat anak paling enggak puasa dalam sebulan sekali lah. Sebulan sekali. Puasa sunnah. Tengah bulan atau mau di awal bulan atau mau di akhir bulan 1 hari. Itu insya Allah jadi obat buat kita. Baik, barakallahu fiik. Tadi terakhir kita bicara tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu hidup 40 tahun jadi orang biasa. Nggak jadi Nabi. Beliau dikenal sebagai Al-Amin. Orang yang paling terpercaya. Jadi orang-orang di Mekah itu kalau mau titip amanah di rumahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau jadi Nabi, apa kata penduduk Mekah? Apa? Penyihir, dukun, majnun, orang gila, macam-macam semuanya. Sabar Nabi SAW. Sahabatnya dibunuh ketika di Mekah. Nabi pernah 3 tahun diboikot sama orang-orang musyrikin di Mekah itu. Sampai sahabatnya makan daun-daunan. Setelah beliau keluar dari tempat pemboikotan di tahun 10 kenabian, beliau berangkat ke Taif, di Taif dilemparin batu Nabi SAW. Sampai terakhir mau dibunuh dan diusir berangkat ke Madinah. 8 tahun kemudian Nabi datang ke kota Mekah. Menaklukkan kota Mekah. Penduduk Mekah itu semuanya dibawa genggaman Nabi SAW. Kalau mau dibunuh semuanya dibunuh. Apa kata Nabi SAW? Ma dhannukum bi. Prasangka kalian kepada aku apa gitu? Yang sudah disakiti bertahun-tahun, yang sudah dizalimi
Bertahun-tahun apa pendapat kalian? Apa yang kira-kira aku akan lakukan kepada kalian? Apa kata penduduk Mekah? Akhun karim. Wabnu akhin karim. Engkau adalah saudara yang baik. Dan anaknya saudara yang baik. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada mereka, la tathriba alaikumul yaum. Nggak ada celaan buat kalian hari ini. Silahkan kalian semua pergi. Kalian bebas. Nggak ada di antara mereka yang ditawan, yang dijadikan budak. Nggak ada. Nah inilah bagaimana kita menumbuhkan di hati kita jiwa memaafkan orang lain. Ibu-ibu kalau suaminya berzina dimaafkan apa enggak? Loh, tenono sih. Ibu-ibu, kalau suaminya benar ketahuan berzina, dimaafkan apa tidak? Kalau suaminya minta maaf sama Allah, dimaafkan enggak sama Allah? Kalau minta maaf sama ibu-ibu, tiada maaf bagimu. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Suaminya berzina dia mengatakan udah bang, selamat tinggal sudah. Boleh istri gugat cerai suaminya yang berzina. Kalau suaminya kawin lagi, oh seneng bapak-bapak. Oh, iya dimaafkan apa tidak? Oh terwakili, siapa yang mewakili? Iya, dalam kehidupan rumah tangga, kadangkala suami melakukan kezaliman, kadangkala istri melakukan kezaliman. Tapi ketahuilah pintu maaf selalu ada. Tapi maaf itu tidak harus. Betul. Kalau seorang istri enggak, aku mau tuntut dia di hadapan Allah hari kiamat. Boleh, haknya istri. Ada istri yang mempertahankan rumah tangganya sampai saat ini. Bukan karena cinta sama suami. Karena dia kesian sama anak-anaknya. Dia tahu suaminya zalim, suaminya kadang-kala ngomong kasar. Sang istri mengatakan, Ustaz, ana sabar Ustaz demi anak-anak Ustaz. Tapi demi Allah ana tuntut suami ana di hadapan Allah. Boleh? Boleh enggak? Boleh, haknya ibu-ibu. Boleh, tidak memaafkan boleh. Tapi memaafkan lebih baik. Tapi kalau seorang enggak Ustaz, anak kayaknya mau nuntut suami anda di hadapan Allah. Dan boleh jadi hari kiamat nanti bapak-bapak, ketika di persidangan hari kiamat, datangkan orang yang nuntut yang pernah kita zalimi. Tahu-tahu salah satunya istri kita di sana. Yang ngomong Ustaz, suami anak ini Ustaz, kalau ngomong kasar nyakitin hati Ustaz. Kadangkala kebun binatang keluar. Padahal banyak binatang yang sudah mati pun dikeluarkan sama suaminya. Setelah kebun binatang habis, isinya toilet keluar dari mulutnya. Ada yang seperti itu. Wanita mungkin dia tahu, dia lemah dia. Dia mungkin mengatakan Anda butuh Ustaz, sama suami anak. Iya, Anda butuh Ustaz. Tapi kata sang istri, Anda akan tuntut suami anak. Enggak apa-apa. Tapi kata sang istri, enggaklah Ustaz, kesian bapaknya anak-anak anak. Dia walaupun banyak kesalahan, tapi banyak kebaikannya juga. Oh, bapak-bapak maunya kayak gitu ibu-ibu. Seorang bapak-bapak pun boleh. Ada istrinya yang kalau ngomong tonggone sampai denger. Ada wanita kalau ngomong sampai teriak-teriak aja. Jadi ingat kalau ada suami istri ngomongnya teriak-teriak, maka insya Allah orang itu gak bahagia. Karena orang bahagia itu ngomongnya gak teriak-teriak aja. Dia ingin melampiaskan kekecewaan dia dengan kehidupan ini, ketidakbahagiaan dengan teriak-teriak. Ada seorang suami yang dia sabar menghadapi istrinya. Allah Ustaz, anak punya istri Ustaz, pedes ngomong Ustaz. Pedes, wallah Ustaz. Tapi ya siapa Ustaz? Ibunya anak-anak anak. Anak tak sabar, tapi ya mudah-mudahan di surga tidak ketemu sama dia lagi nanti Ustaz. Boleh enggak kayak gitu? Bapak-bapak, iya, kebanyakan wanita di neraka. Gara-gara apa? Gara-gara tidak bersabar atau gara-gara tidak bersyukur? Ibu-ibu, gara-gara tidak bersyukur. Lek sabar, sabar wong wedok iki.
Sabar. Ada seorang istri, dia WA ana, dia kirim satu potongan video dari seorang ustadz. Ya tentang bagaimana istri yang sabar menghadapi, oh bukan, tentang curhatan seorang wanita yang punya suami zalim. Ketika anak baca komentarnya jemaah, Masya Allah ternyata yang dizolimi itu banyak. Jadi komentar itu mengatakan, iya sama aja saya juga seperti itu. Yang kedua, iya suamiku zalim tapi ya opo meneng terus jemaah. Ternyata wanita itu lebih bisa bersabar daripada bersyukur. Kalau punya suami baik, kemudian berbuat salah sekali suaminya, lali semua kebaikan suaminya. Bang, engkau gak pernah nyeneng no hatiku bang. Ya Allah, setahun urip seneng iki ngomong gak pernah bang. Betul bapak-bapak? Rungokno ibu-ibu. Loh iya ini sahih ya. Walaupun bapak-bapak nggak ngomong betul, Nabi SAW mengatakan itu. Memang wanita itu susah untuk bersyukur, tapi bersabar kuat. Ada seorang wanita yang akhirnya cerai ya. Dia telepon ana, Ustaz, ana sudah 19 tahun berumah tangga Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, ana diceraikan sama suami ana. Ana dari dulu nunggu dia nyeraikan ana. Bayangkan coba. Sabar dia. Tapi bersyukur susah. Nah, maka di sini bagaimana sekarang suami yang dapat istri yang baik bersyukur. Istri yang dapat suami zalim bersabar. Istri yang dapat suami yang baik bersyukur juga. Kalau namanya kesalahan pasti manusia berbuat salah. Tidak ono yang tidak berbuat salah. Tidak ada. Maka sekarang dalam kehidupan ini untuk noto hati. Nabi SAW menyuruh kita bergaul dengan orang lain sebagaimana kita ingin orang lain itu menggauli kita. Kita kalau tidak ingin dicaci, jangan mencaci orang lain. Tidak ingin dibuli, jangan membuli orang lain. Tidak ingin anak perempuannya dizolimi sama suaminya, jangan menzolimi anak perempuannya orang lain. Jamaah, apalagi yang punya anak perempuan. Kalau engkau tidak menghormatin istrimu, boleh jadi putrimu ketika menikah dan menjadi istri, tidak dihormati Bik Pucuni. Orang itu akan mendapatkan balasan atas apa yang dia lakukan. Maka sekarang bagaimana kita noto hati menjadi orang yang lebih baik lagi. Dalam berumah tangga, dalam menjadi anak, tapi yang jelas tadi tombol hati itu tolong dilakoni. Tapi jamaah rasa anda masuk ke sesi tanya jawab. Monggo kalau ada pertanyaan. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Para jamaah sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk yang ada pertanyaan bisa langsung diacungkan tangan. Nanti kami berikan waktu dari yang pria terlebih dahulu, silakan ada. Bapak-bapak nggak ada, nah lihat mak-mak 3 yang angkat tangan di sini. Masya Allah, ya, baik silakan. Dari ibu-ibu dulu silakan. Nah. Mic-nya panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya diperdekat supaya lebih jelas. Izin bertanya, bagaimana cara menata hati apabila kita saat diuji dari keadaan senang atau berlebihan menjadi susah atau kekurangan. Dengan tetap berbaik sangka pada Allah, Ana minta tips dan amalan yang biasanya Ustadz lakukan menghadapi kondisi seperti ini. Masya Allah, Masya Allah. Iya jamaah, kalau dari dulu miskin, insya Allah biasa. Jadi kalau umpamanya dari dulu makan memang ya kadang kala sehari makan, sehari nggak makan. Dia udah terbiasa, biasanya tidak terlalu sakit hatinya istilah koni. Tapi kalau dari sukses, dari seneng, tahu-tahu jatuh, bangkrut. Itu sakitnya begitu mendalam.
Apa yang harus dilakukan agar tetap berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla? Tadi Ana sampaikan bahwasanya Allah lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Ada seorang berduit dia, kaya raya dia. Kemudian dia cacat. Dia cerita sama Ana, Ustadz, Ana pernah naik mobil untuk main golf, kecelakaan Ustadz. Ana lupa gimana kecelakaan, tapi kalau nggak salah itu besi beton itu masuk ke diri dia. Akhirnya dia cacat. Dia ngomong, Alhamdulillah Ustaz. Sejak kecelakaan itu Ana jadi sering ke masjid. Sebelumnya nggak pernah ke masjid. Bayangin ya. Ternyata musibah yang Allah berikan ada hikmahnya di sana. Boleh jadi kalau dia tetap kaya, dia tambah banyak dosanya. Ketika Allah berikan ujian, dia jadi ingat sama Allah Azza wa Jalla. Ada teman di Surabaya. Dia pernah jatuh, dia mengatakan, Ustaz, ana pernah gagal Ustaz dalam bisnis, punya utang 64 miliar. 64 M, tidak tahu ana harus berbuat apa. Dia ngomong, ada banyak yang ana lakukan dalam dunia ini salah Ustaz. Tapi ana nggak salah pilih istri, kata dia. Masya Allah dia kata. Ketika ana jatuh, istri ana tiap 3 hari hatam Quran. Terus dia baca Quran, dia minta, Alhamdulillah setahun selesai lunas. Allah berikan. Dia ngatakan tadi, dia punya banyak kesalahan tapi nggak pernah salah pilih istrinya dia. Istrinya Masya Allah, anak kenal sama istri. Anak kenal sama keluarga itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Tombol hati yang pertama tadi disebutkan, baca Quran semartinya. Semua masalahmu nanti akan ketemu bagaimana Nabi Musa, seorang nabi yang hidup sebagai penggembala kambing, Fir'aun yang kafir kayak gitu, dijadikan kaya sama Allah. Hidupnya senang. Ini nabi loh, Nabi Musa. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita baca, kita akan lewat ceritanya Nabi Musa. Kita akan lewat ceritanya Nabi Yakub, kita lewat ceritanya Nabi Yusuf, kita akan lewat ceritanya Nabi Yunus, Nabi Ayub, kita akan lewat ceritanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka tatkala kita jatuh, yang pertama dilakukan adalah katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah. Rumahku milik Allah, suamiku milik Allah, sandalku milik Allah, kakiku milik Allah. Kalau Allah mau ambil. Yang kedua, ingat bahwa nikmat Allah banyak. Kita ini kadangkala yang dilihat musibahnya. Dalam kehidupan kita, lebih banyak musibah apa lebih banyak senangnya? Lebih banyak senangnya. Kita sakit gigi seakan-akan, musibahnya sangat berat. Orang yang kena kanker. Ada seorang kena kanker, dia kemudian fokus dengan penyakit dia, Allah anak kena kanker ini loh. Alhamdulillah kakimu waras loh, bisa jalan. Ada orang yang stroke gak bisa berdiri. Matamu bisa ngelihat, ada orang yang sejak lahir buta. Engkau punya mata. Jadi agar kita tetap berbaik sangka sama Allah, lihatlah kepada nikmat yang Allah berikan. Yang pada diri kita, harta habis, kita punya jari-jari jamaah. Makanya orang itu baru mensyukuri nikmat Allah kalau diambil. Ada orang kecelakaan jamaah, kakinya pakai pen ya. Berapa hari dia di rumah sakit, dikunjungi sama sahibnya. Ya apa kata dia? Alhamdulillah Ustaz, anak jempolnya bisa gerak. Bayangkan jamaah. Padahal puluhan tahun jempolnya gerak itu dia nggak pernah bersyukur. Ini gara-gara di rumah sakit jempolnya bisa gerak. Alhamdulillah Ustaz, jempol anak bisa gerak. Sebelumnya nggak bisa bergerak, gara-gara kecelakaan tadi. Maka lihatlah kepada nikmat Allah. Kemudian yang membuat kita akan bersyukur juga, akan menerima kondisi yang ada. Lihatlah kepada orang yang lebih susah dari kita. Banyak. Pernah Dzulqarnain yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ya. The Great Alexander ya. Ketika dia mau mati, dia kirim surat sama ibunya. Tahu ibunya akan sedih sekali tinggal mati sama anak. Dia ngomong sama ibunya, nanti ibu, kalau dia meninggal, ibu tolong
undang orang sekampung. Ibu bikin makanan yang enak, orang satu kampung ibu undang. Setelah ibu undang, ibu bacakan surat ana ini. Apa isi suratnya? Ibunya selesai orang kampung datang semua, kayak gini lah, kumpul semua. Kemudian sang ibu mengatakan, pesan anakku yang boleh makan, yang gak punya masalah. Satu kampung gak ada yang makan, jemaah. Gak ada yang makan. Sang ibu mengatakan, oh ternyata anakku mau menghiburku, kata dia. Bahwa bukan hanya ibu yang susah, orang sekampung tuh di masalah kabeh. Kita ini bisa kumpul di sini, ya karena kita menutupin masalah kita. Coba setiap orang dikasih mic untuk cerita masalahnya. Aku ngene, enggak ada. Makanya nanti makan siang Mas Hendra. Mas Hendra, makan siang yang boleh makan yang enggak punya masalah. Mulai kabeh wong ngoyo, ndak wis mulai. Karena kita semua punya. Jadi ibu-ibu di sini semua punya masalah. Maka ketika kita tahu, oh iya bukan cuma aku gitu loh. Sehingga dengan cara seperti itu insya Allah akan lebih bisa bersyukur kepada Allah SWT. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan kedua. Baik, silakan Bapak-bapak ada yang mau tanya? Baik, silakan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Tat, kalau kita mau menikah kan disarankan mencari yang sekufu tadi ya. Itu bagaimana sih sekufu itu? Lalu bagaimana dengan kisah Julaibib yang dinikahkan Rasulullah dengan salah satu pemimpin kaum Ansor kalau tidak salah. Terus pertanyaan kedua, apa saja keutamaan puasa-puasa sunnah? Kan pernah disebutkan bahwa semua ibadah anak Adam itu untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Terus keutamaan pintu Ar-Royan, itu saja. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Sudah nikah Bapak? Sudah. Loh kok tanya masalah sekufu? Mau nikah lagi ya Bapak? Hah? Iya kalau bicara sekufu, kafaah yang mu'tabarah, kafaah yang disepakati oleh semua ulama itu adalah kufu dalam sisi agama. Maka kita disuruh mencari wanita yang soleha, yang mukminah seperti itu. Adapun yang lainnya ada khilaf, ada yang kafaah dalam sisi nasab. Jadi orang Arab umumnya orang Sunda sama orang Sunda, Madura seperti itu. Ini kafaah dalam sisi nasab ya. Ada kafaah dalam sisi harta. Mamanya kalau antum miskin jangan nikah sama orang kaya. Kenapa? Kesel engko. Kenapa? Bedaknya orang kaya itu larang. Makanya orang itu kalau mamanya dia seorang miskin nikah dengan wanita yang kaya. Wanita kaya ini dia biasa pakai pembantu. Ketika nikah sama antum nggak pakai pembantu. Biasanya akan sering ribut gitu loh. Tapi kalau sama-sama miskin, sama-sama susah. Jadi lebih enak. Namun kalau wanita kaya itu soleha, aman antum. Karena dia akan lebih mengedepankan urusan, dia wajib taat sama suaminya, lebih melayani suaminya. Maka kafah yang paling utama adalah yang jadi muktabar itu adalah kafah dalam sisi agama. Adapun dari sisi nasab, dari sisi dia sosial umpamanya, dari sisi itu kalau bisa alhamdulillah. Kalau tidak ya tidak harus. Makanya jangan tanya Julaibib. Nabi SAW menikahkan Zaid bin Haritha. Zaid ini mantan budak yang dibebaskan. Dinikahkan sama Zainab bintu Jahsh Al-Qurasyiyah. Bayangkan gitu, dinikahkan. Karena ini menandakan bahwasanya nasab itu tidak menjadi standar yang harus. Kalau nasabnya sama ya alhamdulillah gitu ya. Karena umpamanya ada orang Madura, ini ada seorang ibu ya, punya anak 7. Punya anak 7, 6 anaknya itu nikah sama orang Jawa. Terakhir yang ke-7 bapaknya ngomong, nah ibu njalu awakmu, pakai bahasa Madura dia, kawin bebang Madura. Kenapa? Di rumah itu ibunya gak ada yang ngajak ngomong pakai bahasa Madura.
Ibunya kan kadang-kadang orang kuno itu susah pakai bahasa Indonesia, Ibu. Menantunya basa Jawa kabeh. Akhirnya ibu, ya Allah, minta sama anak, tolong nak nikah yang ini, ibu minta konco. Jadi akhirnya ketika bahasanya sama itu nyambung gitu. Seperti itu. Jadi kafaah yang muktabar yang harus ada dalam sisi urusan agama. Kalau urusan yang lainnya ada khilaf di antara para ulama. Kalau ada, alhamdulillah, nggak ada, tidak menjadi standar yang harus ada. Tapi kalau bicara puasa, ya memang pahala puasa ini hanya Allah yang tahu. Kelipatannya ya. Kalau yang lain kan 1 jadi 10, 10 jadi 700 kali lipat. Kalau puasa Allah yang akan kasih pahala. Tapi ada fadilah-fadilah tersendiri. Seperti puasa Arafah, itu diampuni dosa tahun lalu dan yang tahun akan datang ya. Puasa Asyura diampuni tahun yang sebelumnya. Jadi ada fadilah puasa-puasa yang berkaitan dengan hari-hari tertentu. Tapi kalau bicara kelipatannya hanya Allah yang tahu. Barakallahu fikum. Nah. Baik, untuk berikutnya kami beri kesempatan untuk yang wanita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Saya mau menanyakan kalau cara agar kita selalu istiqomah pada bulan setelah Ramadan yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan, mengingat kalau iman kita itu sering naik turun, Ustaz. Jadi tips apa yang harus kita lakukan agar selalu istiqomah? Terima kasih. Iya. Kalau bicara bagaimana agar kita bisa terus istiqomah. Istiqomah dalam hal apa? Puasa, bisa istiqomah, sholat malam. Kemarin Ramadan terawih kita 23 kuat. 11 kuat. Khatam Quran kuat, iktikaf kuat, tapi kok selesai Ramadan jadi hilang semuanya. Maka yang perlu dilakukan adalah berdoa. Nabi SAW itu nggak pernah berhenti berdoa mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Terus doa. Yang kedua, jangan salah berkawan. Cari kawan yang taat. Artinya kalau kawan ini sukanya touring, akhirnya dibawa touring. Iya, touring mudah. Tapi kalau kawan ini suka ke masjid, diajak nak masjid. Seperti itu. Ibu-ibu seperti itu. Kalau kawannya suka nge-mall, ayo berangkat nanti. Tapi kalau kawannya, yuk ono kajian. Maka jangan salah berkawan. Carilah kawan yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, baca Quran. Walaupun sedikit tetap harus baca. Sholat malamnya tetap sholat. Ustaz ana tidak mampu. Ya sudah, paling enggak 3 rakaat. Sebelum tidur 3 rakaat. Kemarin mampu 23, masa pucuk itu tidak mampu. Pucuk itu telu. Ya sudah, kurangnya kan sudah banyak. Sebelum tidur witir 3 rakaat. Terus istiqomah. Kata Nabi SAW, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Barakallahu fikum. Nah, bapak-bapak. Baik, pertanyaan terakhir bapak kami satu, ibu satu. Nah, beri kesempatan untuk yang pria. Silakan. mana mic-nya? Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ana beberapa kali lihat tayangan di YouTube mengenai putra antum, Masya Allah Ustadz, Insya Allah solih. Allahumma amin. Yang Ana ingin tanyakan, apa doa atau amalan khusus antum untuk anak-anak antum Ustadz? Masya Allah. Supaya kami bisa meniru Ustadz. Jazakumullah khairan. Syama, kita itu ngelihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Padahal di oma ya anak-anak ya
Kayak gitulah anak-anak ya. Kalau bicara amalan apa? Jangan salah pilih ibu. Karena anak itu jarang di rumah. Yang didik anak-anak kita itu siapa? Ibunya. Maka dikatakan al-ummu madrasah. Ibu itu madrasah. Kalau engkau salah selesai. Makanya orang tua kalau milikno sekolah yang anaknya suka tawuran, ya tawuran anaknya. Makanya tapi kalau dia nggak salah pilih ibu yang nerimo. Kan ada orang yang kalau hamil ya Allah meteng meneh Mas, ya apa iki? Loh, Allah ono bapake. Kan ada perempuan itu yang ketika meteng sudah apa ya? Sudah sedih gitu loh. Ketika dia sedih itu akan berdampak kepada anaknya. Tapi anak punya istri itu kalau ngelihat orang hamil, ya Allah bang kepingin meteng meneng bang. Masya Allah. Jadi carilah istri yang seneng sama anak. Itu yang pertama. Yang kedua kalau bicara doa, kalau mau bikin anak itu moco dungo. Nah, pertanyaannya bapak-bapak apa doanya bikin anak? Angkat tangan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustaz. Insya Allah doanya Allahumma ja'ibna syaitona. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dise. Allahumma ja'ibna syaitona wa ja'ibna syaitona warojakna. Apa artinya? Ada lupa. Loh ya apa sih? Doa itu tidak dikabulkan kalau tidak diyakini, tidak menghayati. Coba kira-kira apa artinya? Ya Allah, jauhkan kami dari setan. Kami setan dan jauhkan anak yang kau berikan kepada kami dari setan. Dari setan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Selalu baca doa itu. Ya Bapak. Selalu baca doa itu. Apa terkadang terkadang satu. Terkadang lupa kadang jamaah. Iya ono sing gerusa-gerusu kadang kala jamaah. Jadi ibu-ibu kalau suaminya gerusa-gerusu, enteni sik, ojo donga. Ya kalau enggak ini berdampak kepada anaknya engko iki. Nah itu baca doa. Makanya kemudian sebelum dikasih anak, baca doa seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin ya. Terus minta Allah berikan kepada kami anak keturunan yang soleh ya. Banyak jamaah, orang itu menikah untuk memperbaiki keturunan. Dia hanya melihat kepada wajah. Akhirnya anaknya ganteng tapi tidak soleh. Kalau dari awal dia enggak, anak mau cari yang soleha. Yang menyenangkan dilihat, biasa. Maka doanya Rabbi habli minas solihin. Kemudian Nabi Ibrahim setelah punya anak doanya berubah. Kalau kemarin minta anak, sekarang doanya beliau setiap doa mesti anaknya disisipkan. Bapak-bapak kalau doa minta apa saja, anak itu tolong dijalukno. Tolong cuma minta sama Allah. Makanya ketika beliau berdoa wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ketika beliau ingin jadi orang yang mendirikan sholat, doanya Rabbi ja'alni muqimas sholah. Ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku. Pokoknya ndonga njaluk apa aja, tolong anak ini mintakan. Ya Allah anak-anakku juga ya Allah. Anak-anakku juga ya Allah. Mama kita minta Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah aku minta petunjuk. Anakku juga kasih ya Allah. Jadi seperti itu. Usahakan doanya ketika minta kebaikan, mintakan juga buat anak-anaknya. Ya tapi intinya tadi jangan salah pilih ibu. Insya Allah antum gak salah pilih ibu kan. Sudah terlanjur milih. Ya insya Allah. Nah, kalau terlanjur jamaah
Nggak ada yang nggak bisa diperbaiki. Ada ibu-ibu yang salah pilih bapak. Makanya kadang-kadang ada wanita curhat, ya Allah Ustaz, anak punya suami tidak sholat Ustaz, ngomongnya kasar, bakhil Ustaz. Anak tanya, dapat di mana ibu? Nemu di endi. Kalau dijodohkan wajar komplain. Kan ada orang yang komplain gitu loh. Aku gak dikasih bojo kayak gini Pak. Tapi kalau pilihan sendiri, ya rasa no. Lah sing milih sopo. Tapi bisa diperbaiki, Gak ada yang gak bisa diperbaiki. Bagaimana memperbaiki? Ya dengan doa ya. Kemudian istri berusaha untuk melayani suaminya dengan baik. Diajak suaminya untuk sholat. Diajak ziarah kubur. Jadi kalau punya suami yang mungkin sholatnya susah ya. Ajak ke kuburan. Betul, supaya ingat mati. Kalau ada istri yang juga ngomongin dunia toh. Ada wanita-wanita yang pulang dari rumah kawannya, ya Allah mas, mau mas, ikut sofa nih 600 juta mas. Iya, yuk melu aku, ajak nandi kuburan, jarno eling mati. Karena abis ngelihat yang mahal-mahal itu pikirannya dunia, diajak ke kuburan tahu, kaya apapun pasti mati ditinggal katanya. Barakallahu fikum, mungkin seperti itu. Nah. Baik, satu pertanyaan lagi, kami berikan kesempatan untuk ibu-ibu, silakan. Pertanyaan terakhir dikarenakan waktunya sudah mau habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa bedanya karma dan ujian? Lalu kenapa ya ketika kita pengen ke jalan yang benar, ternyata yang datang itu persoalan-persoalan yang rumit gitu, bahkan bertubi-tubi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya dulu, artinya karma itu apa? Karma itu katanya balasan dari perbuatan kita ya. Dari apa? Perbuatan yang pernah kita lakukan. Akan dibales gitu. Iya. Iya, Anda nggak tahu karma ini istilah dari mana. Tapi dalam agama kita, Allah itu akan memberikan balasan sesuai dengan yang kita lakukan. Jibril pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta, berbuatlah engkau semaumu, fa innaka majziyun bi, pasti dibalas. Pasti dibalas. Kalau itu kebaikan atau itu keburukan, akan dibalas. Makanya Allah menurunkan ketika Yahudi dan Nasrani mengatakan, oh sudahlah yang penting kita itu beramal, mereka akan ngatur sendiri urusan pahala, urusan balasan. Allah mengatakan, laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab. Urusan pembalasan itu bukan karena angan-angan kalian, angan-angan ahlul kitab. Man ya'mal su'an yujzabihi. Barang siapa berbuat jahat pasti dibalas. Pasti. Jadi kalau bicara pasti dibalas itu cuma balasannya kadang-kadang kita nggak sadar. Balasannya itu boleh jadi sakit kita. Pulang dari sini motornya hilang. Kok iso dari 100 motor yang ada di parkir, kok motor ana yang hilang? Kenapa kok malingi nyolong teh ana? Kok ndak nyolong sing sebelahnya yang luwih apik umpamanya? Nah, itu adalah salah satu balasan dari Allah. Sakit, gundah, anak kita sakit, suami kita mungkin ya di PHK, itu boleh jadi adalah balasan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Ada orang yang dikasih ujian sama Allah, dikasih bala, sampai mati dikasih bala. Makanya ada orang yang sampai mati bawa penyakitnya. Ada orang kena stroke tidak pernah sembuh dia, sampai mati dia stroke. Ada yang kena kanker sampai mati dia kanker. Maka ada orang yang dikasih bala, katanya wala yazalul bala'u bimri'in. Ada bala yang nempel sama orang itu sehingga dia berjalan di muka bumi ini tidak duwe dosa. Artinya tiap hari dosanya itu dihapuskan dengan bala yang menimpa dia. Tapi kalau pertanyaan apa bedanya karma, tadi balasan dari perbuatan ya, dengan ujian.
Kalau orang soleh, insya Allah diuji untuk diangkat derajatnya. Kalau uang ake dosone, insya Allah itu untuk penghapusan dosa-dosanya. Bagaimana cara taunya? Kalau ngelihat orang lain husnudzon. Ngelihat orang lain, oh koyo orang ini mau diangkat derajatnya. Tapi kalau ngelihat diri sendiri, koyo karena dosa-dosaku. Maka kita berbaik sangka sama orang lain, berburuk sangka sama diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Memperbanyak istighfar. Makanya kalau dikatakan tadi, kenapa Ustadz ketika kita mau jalan yang baik kok banyak ujiannya? Jalan menuju surga itu mendaki. Terjal capek. Makanya ujian yang paling besar itu siapa? Para nabi. Enggak ada ujian yang lebih berat dari para nabi. Nabi kita Muhammad alaihissalam. Kalau mikir lo nabi, kenapa sih Allah tidak memindah nabi ketika hijrah naik buruk? Enggak. Dikejar-kejar sembunyi dalam gua 3 hari. Kemudian ketika perang Uhud kalah. Patah gigi Nabi SAW. Berdarah-darah Rasul SAW. Loh ini Nabi loh. Maka kita jangan pernah merasa sudah baik. Dan kadang-kala kita merasa tidak pantas Anda dapat ujian. Pantas. Sejatinya tadi bala yang datang imma itu balasan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dan kalau sudah dosanya dihapuskan berarti untuk meningkatkan derajat kita. Dan lihat para sahabat yang hijrah ya. Ketika mereka meninggalkan Mekah sampai Madinah tidur di mana? Di masjid. Abdurrahman bin Auf yang kaya raya di Mekah sampai Madinah nol zaman. Tidak punya apa-apa. Jadi yang hijrah menuju kepada Allah, dia menuju kepada pemilik bumi dan langit ini. Dan Allah ketika cinta sama hambanya bukan dikasih harta. Makanya kalau antum bisnisnya lancar, hartanya tambah banyak, jangan berpikir itu tanda cinta Allah sama aku. Enggak. Tanda cinta Allah kepada hambanya itu dikasih bala, dikasih ujian. Supaya dia terus merintih mengadu kepada Allah dan menjadi orang yang lebih baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Berdoalah selalu memohon kepada Allah ya. Banyak-banyak baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika mendapatkan ujian dan bala, berbaik sangka sama Allah. Ketika enggak mampu anak Ustaz, berat sekali Ustaz, katakan la haula wala quwata illa billah. Enggak mampu kita tanpa bantuan Allah. Maka minta bantuan sama Allah. Perbanyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah, Allah sebaik-baiknya penolong buat kita. Dengan cara itu semoga semua urusan kita dimudahkan dan kita mati husnul khatimah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah.